Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Lantai 2 Sweet Lemon Bar. Di kamar bos, Bill Brando memegang cerutu sambil berdiri di dekat jendela. Ia menatap keluar dengan pandangan kosong. Wajahnya diselimuti ekspresi gelap dan mengerikan. Pada saat itu, seorang pengawal masuk, sedikit membungkukkan badan, lalu berkata dengan hati-hati, "Tuan, Sotot telah kembali dari timur. Suruh dia masuk." Bill berusaha keras merapikan ekspresinya. Sotot Yan adalah asistennya, sekaligus anggota penting asosiasi petualang. Kurang dari semenit kemudian, Sotot, yang mengenakan kemeja linen, jaket coklat, dan penutup kepala merah, masuk ke dalam ruangan. Ia tampak berusia sekitar 30-an, berkulit perunggu, dengan rongga mata yang cekung serta kumis hitam di atas dan bawah bibirnya. Jelas, ia adalah seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di laut. Sotot membungkuk dengan cara yang agak santai, lalu mengamati Bill Brando. "Bos, ada sesuatu yang terjadi?" "Ya, ada sesuatu yang terjadi. Dilihat dari situasinya, semuanya akan gagal." Bill tidak menyembunyikan apapun darinya, dan menghela napas. "Aku sama sekali tidak tahu bagaimana harus menjelaskan hal ini kepada tokoh penting itu." Tanpa menunggu jawaban Sotot, ia bertanya, "Apakah ada perubahan di garis depan timur?" "Masih sama seperti biasa. Para bajak laut tetap memburu setiap kapal yang bisa mereka rampok. Mereka bahkan saling menyerang satu sama lain. Angkatan laut hanya mampu menjaga berbagai pos kolonial, dan nyaris sekedar mempertahankan kelancaran jalur laut, sambil melindungi kapal-kapal yang relatif penting. Pertempuran laut sering terjadi, dan kedua pihak sama-sama meraih kemenangan dari waktu ke waktu," kata Sotot, sambil mengangkat bahu. "Garis depan timur Laut Sonia adalah taman bermain para bajak laut." Bill menghela napas setuju. Sotot berpikir sejenak lalu menambahkan, "Ada kabar terbaru dari pulau-pulau di garis depan timur. Kabarnya, ini pertama kali berasal dari Black Death. Vice Admiral Ailman." "Berita apa itu?" tanya Bill. Minatnya langsung terusik. Dengan nada serius sekaligus bersemangat, Sotot berkata, "Vice Admiral Ailman benar-benar mengalami percobaan pembunuhan dan terluka parah. Dan orang yang menyerangnya adalah petualang, Germain Sparrow." "Germain Sparrow?" Bill berseru spontan. "Ya, dialah orangnya. Dia benar-benar seorang beyonder setingkat Admiral Bajak Laut. Bahkan jika itu adalah serangan mendadak, kejadiannya berlangsung di atas Black Death. Di sana ada begitu banyak bajak laut terkenal, namun dia tetap berhasil melarikan diri setelah memberikan luka berat pada Vice Admiral Ailman. Setelah itu, dia memburu Wormtongue Mythor," jawab Sotot dengan penuh keyakinan, sambil menghela napas. Bill terhuyung sejenak sebelum kembali menghela napas. "Itu kabar penting. Di antara para petualang, sangat sedikit yang memiliki kekuatan setingkat Admiral Bajak Laut. Mampu melukai parah seorang Admiral Bajak Laut di kapal andalannya seorang diri. Operasi seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar sangat percaya diri, atau cukup gila. Hanya orang gila yang akan menyusup ke kapal andalan Admiral Bajak Laut untuk mencoba membunuhnya, bukannya mencari kesempatan di tempat lain." Setelah mengatakan itu, ekspresinya sedikit berubah. "Aku bertemu dengan seorang petualang bernama Germain Sparrow tadi malam." "Serius?" Pupil mata Sotot menyusut saat ia bertanya dengan nada berat. "Aku tidak bisa memastikan, karena aku belum pernah bertemu Germain Sparrow yang asli, ataupun melihat foto atau potretnya." Bill menggelengkan kepala. Sotot berpikir sejenak lalu berkata, "Kau bisa mencari koran dari Kepulauan Rorstad untuk memastikan identitasnya. Sudah banyak hari berlalu, seharusnya ada para turis yang membawa laporan berita dan Sonia Morning Post terkait. Ya, kantor pemerintahan, kantor polisi, gereja, dan organisasi amal akan berlangganan koran-koran penting dari Kepulauan Rorstad. Kepulauan Rorstad adalah wilayah koloni terbesar Kerajaan Loen di Laut Sonia Tengah. Pengaruhnya memancar keluar, sehingga tidak diragukan lagi Pulau Orafi, yang hanya berjarak 3 hari perjalanan, termasuk dalam lingkup pengaruhnya.
Organisasi resmi dan gereja-gereja semuanya berlangganan koran dan majalah dari wilayah tersebut, sehingga berita yang tidak terlalu krusial pun akan diterima dalam waktu 3 hingga 4 hari. Baik. Bild mengangguk lalu menyelidik lebih jauh. Apakah kau memiliki rincian pasti tentang percobaan pembunuhan German Sparrow terhadap Vice Admiral Eilman? Sotot berpikir sejenak lalu berkata, katanya, German Sparrow mampu berubah menjadi siapa saja, sama seperti Vice Admiral Hurricane Kilangos. Dengan kemampuan itu, dia berhasil menyusup ke Black Death dan menemukan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Dia bisa berubah menjadi siapa saja. Mata Bild berbinar. Tapi tidak, itu tidak bisa. Itu orang gila yang berani menyusup ke Black Death untuk membunuh Vice Admiral Eilman. Dia membuat orang secara naluriah merasa takut dan ingin menjauh darinya. Cahaya di mata Bild meredup. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apakah dia yang asli atau bukan. Ia tanpa sadar menggelengkan kepala. Kapan Nighthawks dan Machinery Hive Mind akan bertindak dan menangani keabnormalan di Jalan Williams? Semoga mereka melakukannya secepat mungkin. Di tengah pikirannya, Klein meninggalkan kabut abu-abu dan kembali ke dunia nyata. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia mengeluarkan selembar kertas dan membentangkannya di atas meja coklat. Dengan pena tinta merah tua, ia menulis menanyakan kondisi terbaru Tuan Azik, lalu menyebutkan bagaimana ia menemukan bahwa seseorang memiliki parasit di dalam dirinya saat ia mencari sebuah item mistis yang dapat mencuri kekuatan Beyonder orang lain. Setelah itu, seolah bertanya sambil lalu, ia menanyakan apakah ada cara untuk menghindari parasit tersebut, sekaligus memberitahu sang inang. Menjadikan hal itu sebagai pembuka topik, ia menambahkan bahwa ia mendengar dari orang lain informasi mengenai Worm of Time yang berkaitan dengan Beyonder urutan tinggi dari jalur Marauder. Ia juga menyebutkan bahwa ia tahu benda semacam itu dapat digunakan sebagai item persembahan dalam ritual penting atau sebagai bahan jimat tingkat tinggi. Namun, ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara memproduksinya. Klein meletakkan pena, melipat surat itu, lalu membawa peluit tembaga ke bibirnya. Ia meniupnya dengan kuat. Tulang-tulang putih menyembur seperti air mancur, membentuk seorang utusan kerangka raksasa. Namun kali ini, utusan itu tidak menerobos dari lantai bawah, melainkan merobek langit-langit seperti sebelumnya, menatap pemanggilnya dari atas. Klein tahu ini bukan karena sang utusan kembali menjadi tidak sopan, melainkan karena ia sedang tinggal di lantai 1 sebuah penginapan. Ia menjentikan pergelangan tangannya dan melempar surat itu seperti anak panah, membuatnya mendarat tepat di tangan tulang raksasa sang utusan. Api di rongga mata utusan itu berkelip seakan sedang mengamati Klein. Namun pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya pun terurai menjadi air terjun tulang, yang mengebor masuk ke tanah. Setelah semuanya selesai, Klein tidak membuka burung kertas itu. Ia menghapus tulisan yang ada, dan menuliskan kembali isi yang sama untuk meminta saran kepada Snake of Mercury, Will Auseptin. Hal ini karena ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Burung kertas itu bukanlah item mistis maupun senjata Beyonder. Itu hanyalah selembar kertas biasa yang dilipat. Setelah isinya berulang kali dihapus dengan penghapus, strukturnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dalam beberapa kali pemakaian lagi, ia mungkin akan langsung robek. Aku akan menyisakan hal-hal yang benar-benar sangat penting dan membutuhkan kontak segera untuk nanti. Misalnya, hanya ketika Tuan Azik tidak yakin bagaimana cara menangani kakek untuk memperingatkan Leonard. Klein menggeleng pelan dan dengan cepat membereskan barang-barang di atas mejanya. Selain itu, ia juga tidak berani menggunakan radio transceiver untuk menghubungi Arodes belakangan ini. Ini karena Beyonder yang dikirim oleh True Creator kemungkinan masih berkeliaran di sekitar area, mencari aura All Black Eye. Aroma kabut abu-abu juga sama-sama mampu menarik perhatian True Creator, memungkinkan dia memberitahu para pengikutnya. Hari ini, aku akan terus berperan sebagai turis dan bersantai. Besok, aku akan mulai mencari kesempatan untuk melakukan akting yang sesungguhnya. Klein menarik kembali pikirannya, mengenakan mantel, mengambil topi tingginya, lalu keluar dari penginapan. Ia berencana menuju pegunungan di luar pelabuhan Orafi untuk menyaksikan matahari terbenam. Pikiran ini berasal dari sebuah novel populer. Nama penulisnya adalah Lian Mustang. Pria ini lahir di Odora,
dan memutuskan untuk menetap secara permanen di Backlund setelah usia 20 tahun. Dalam buku-bukunya, ia menggambarkan matahari terbenam di Gunung Sandreco dengan emosi yang mendalam, meyakini bahwa itu adalah pemandangan terindah yang pernah ia lihat. Klein naik kereta keluar kota dan berjalan menuju kaki Gunung Sandreco. Ia membutuhkan waktu 1 jam sebelum tiba di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi itu. Waktu berlalu saat matahari perlahan terbenam, membuat laut biru di sisi kiri puncak gunung tampak seperti lautan api. Sementara itu, hutan hijau zamrud dan ladang luas di sisi kanan terlihat seolah disepuh emas. Semua warna bermekaran dengan kilau terakhir pada momen itu, sebelum kegelapan perlahan mendekat hingga akhirnya benar-benar gelap. Kapal-kapal memasuki pelabuhan, sementara kereta-kereta melaju masuk ke kota. Orang-orang yang sibuk mulai kembali ke rumah, di jalan-jalan yang sejajar dengan ladang gandum dan kebun buah. Ketika kegelapan menyelimuti seluruh daratan, titik-titik cahaya hangat menyala satu persatu di dalam dan di luar kota. Mereka bagaikan permata berkilauan yang menghiasi langit malam beludru. Indah sekali. Klein menikmati pemandangan itu sejenak, hingga cahaya dari setiap rumah terpantul di matanya. Ia berbalik dalam diam dan menuruni jalan setapak gunung. Ditemani pepohonan gelap, ia kembali ke kaki gunung, lalu berjalan beberapa jarak hingga menyewa sebuah kereta di pinggiran kota pelabuhan. Kereta itu melaju dengan stabil, sementara lingkaran cahaya kuning redup dari lampu jalan besi hitam yang elegan menerangi tanah dengan senyap, lalu menjauh ke belakang. Setelah beberapa waktu, Klein kembali ke penginapannya. Ia mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamarnya. Di dalam ruangan terdapat sebuah tempat tidur, meja, dan kursi. Semuanya diam di dalam kegelapan pekat, memantulkan sedikit kilau merah tua. Klein menutup pintu dengan sangat pelan dan berjalan ke jendela. Ia berdiri di bayangan yang diciptakan oleh tirai dan tetap tak bergerak cukup lama. Lampu-lampu di luar masih terang. Pagi hari berikutnya, Klein membuka keran dan membasuh wajahnya dengan air sedingin es, menyegarkan seluruh tubuhnya. Ia sudah memikirkan cara untuk melakukan akting sejati. Tempat itu tetaplah rumah sakit, tempat di mana kematian bisa terjadi kapan saja. Di masa lalu, Klein hanya berkeliling area itu tanpa fokus yang jelas. Berkeliaran seperti itu membuatnya sulit menemukan target yang sesuai. Kali ini, ia berencana memanfaatkan waktu dengan melakukan kerja sukarela, agar bisa tinggal di rumah sakit dalam jangka waktu yang lebih lama. Ia dapat memberikan pendampingan bagi pasien sekarat, yang sementara waktu tidak didampingi keluarga. Dengan begitu, ia bisa menunggu target yang ia butuhkan. Setelah sarapan, Klein tiba di Jalan Black Forest nomor 10 dan memasuki Yayasan Hospice Orafi. Ini adalah sebuah organisasi amal milik gereja Evernight. Salah satu tanggung jawabnya adalah menyediakan para relawan terlatih untuk berbagai rumah sakit. Klein mendatangi meja pendaftaran dan melihat seorang pegawai perempuan sedang membaca dokumen. Ia pun mengetuk meja dengan ringan untuk menarik perhatiannya. "Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menurunkan kertasnya dan bertanya. "Aku ingin melakukan kerja sukarela," kata Klein singkat. "Nama?" Wanita itu menatapnya. Tiba-tiba, matanya membeku, sementara tangan kanannya gemetar. Pena tinta yang baru saja ia ambil jatuh ke lantai. Di atas dokumen di depannya terdapat sebuah potret yang tampak nyaris hidup. Pemilik potret itu adalah petualang gila dan berbahaya, Germain Sparrow. Yayasan Hospice Orafi. Wanita yang bertanggung jawab atas pendaftaran relawan, buru-buru membungkukkan punggungnya, sambil panik mencari pulpen tinta yang terjatuh. Pada saat itu, Klein juga menyadari bahwa dia sedang membaca koran laporan berita dari beberapa hari yang lalu. Itu adalah edisi ketika potret dan berbagai aksinya dipublikasikan. Wilayah ini juga berlangganan koran dari Kepulauan Rorstedt. Dilihat dari waktu pelayaran antar tempat, memang benar, mereka hanya bisa membaca berita dari 3 atau 4 hari yang lalu. Kalau aku tahu lebih awal, seharusnya aku memakai wajah baru dan memikirkan nama palsu sebelum datang. Klein berdiri di depan meja, sambil berpikir tanpa daya. Wanita berusia 30-an itu akhirnya mengambil pulpen tinta, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara gemetar, "Anda ingin melakukan pekerjaan relawan?"
Ya. Klien memberikan jawaban tegas. Tetapi Anda seorang petualang? Wanita yang ketakutan itu tergagap mencari alasan. Secara naluriah, dia tidak ingin orang yang begitu berbahaya melakukan pekerjaan relawan. Menjadi terkenal belum tentu hal yang baik. Lupakan saja. Aku akan mengganti penampilan dan nama sebelum datang lagi. Klien berniat menyerah. Tanpa emosi, dia bertanya, siapa yang membuat aturan bahwa petualang tidak boleh menjadi relawan? Wanita yang bertanggung jawab atas pendaftaran itu hampir menangis ketika dia spontan berseru, "Bukan saya." Ruang pendaftaran relawan mendadak menjadi sangat sunyi. Klien sempat tertegun sebelum merasa ingin tertawa. Dia harus mengerahkan banyak usaha untuk mempertahankan citra Germain Sparrow. Setelah wanita itu menenangkan diri, dia menyadari bahwa jawabannya jelas bermasalah. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Bukan. Maksud saya, ini tidak diatur oleh siapapun. Kesan saya terhadap petualang adalah mereka sangat sibuk. Mereka harus berlayar dan hampir tidak punya waktu untuk pekerjaan relawan. Itu mereka." Jawab klien singkat. Wanita itu menutup mulutnya dengan telapak tangan sambil tersenyum. "Baiklah, saya akan segera membantu pendaftaran Anda." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah formulir dan menyerahkannya. "Silakan diisi. Kami akan menyediakan pelatihan dan pekerjaan relawan yang sesuai dengan permintaan Anda. Kami akan menghubungi Anda, atau Anda bisa datang kapan saja untuk menanyakan perkembangannya." Dia sudah memutuskan untuk tidak memasukkan formulir Germain Sparrow ke dalam berkas. Sebaliknya, dia akan langsung menyerahkannya kepada penanggung jawab yayasan dan polisi. "Dewi, kenapa orang berbahaya ini datang untuk menjadi relawan?" Diam-diam dia menggambar bulan merah di dadanya. Klien mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia mengambil formulir itu dan duduk. Mengambil pulpen tinta, dia mulai mengisi informasi dasarnya. Dalam proses ini, seorang pria mengenakan jas dokter masuk dan bertanya, "Joanna, apakah ada relawan baru? Kita akan mulai pelatihan pagi." Joanna, yang bertugas atas pendaftaran, awalnya ingin menggelengkan kepala. Namun, Germain Sparrow yang duduk di hadapannya memberi tekanan yang kuat, meskipun dia tetap diam dan tidak mengangkat kepala. Dia tidak berani berbohong. "Ada?" Jawabnya terlebih dahulu kepada pria itu, lalu menoleh ke klien. "Tuan Sparrow, apakah Anda ingin menerima pelatihan dasar relawan sekarang, atau menunggu sampai besok?" Klien berpikir sejenak sebelum berkata, "Sekarang." Dia berencana untuk membiasakan diri terlebih dahulu, agar setelah mengganti identitas dia bisa menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaan relawan. Dengan begitu, dia bisa dengan cepat membantu di rumah sakit. Joanna jelas menarik napas dan berkata, "Kalau begitu, ikuti Tuan Gravia setelah Anda selesai mengisi formulir." "Baik," jawab klien dengan tenang. Setengah jam kemudian, petualang yang tenang dan sopan, yang kegilaannya tersembunyi di dalam dirinya, menatap toilet yang sangat kotor di hadapannya. Dia menahan napas dan berkata, "Menggosoknya? Benar. Anda sudah menerima pelatihan dasar tentang cara mengangkat pasien. Namun, itu bukan tugas yang paling umum di rumah sakit. Kami terutama bertanggung jawab membersihkan muntahan pasien, atau mengganti dan mencuci linen, serta menjaga kebersihan kamar mandi. Haha, hal-hal seperti membalut luka diserahkan kepada para profesional. Kami hanya perlu Anda menguasai dasar-dasarnya," kata Gravia sambil mencubit hidungnya dan menunjuk toilet yang ternodai. "Seorang relawan sudah mendemonstrasikannya kepada Anda. Silakan mulai." Ini sangat berbeda dari yang aku bayangkan. Benar-benar berbeda. Reaksi pertama klien adalah membalikkan badan dan pergi, tetapi pada akhirnya dia mengambil alat-alat pembersih dengan ekspresi datar. Dia menahan rasa jijiknya dan maju, lalu berjongkok. Kemudian, dia sedikit mencondongkan tubuh ke belakang, sambil mengulurkan tangan kanannya. Saat tengah hari, klien melepas jubah putihnya dan mengenakan topi silinder, sebelum meninggalkan Yayasan Hospice Oravi dengan ekspresi dingin. Dia benar-benar mempertimbangkan ulang, apakah akan melanjutkan pekerjaan relawan ini, untuk mencari kesempatan akting yang sesungguhnya. Baru ketika keretanya tiba di Sweet Lemon Bar,
Dia meneguhkan tekadnya untuk melanjutkan percobaan ini. Aku harus menjadi marionetis pada tahun 1350 dan mencerna ramuan itu, agar bisa mulai mencari petunjuk untuk menjadi Beyonder urutan tinggi. Klein kembali menegaskan tujuannya. Dia menarik kembali emosinya dan masuk ke Sweet Lemon Bar. Dia menghabiskan 8 pence untuk iga babi yang direndam sari apel dan sepotong roti mentega. Bersama dengan segelas bir gandum hitam seharga 1,5 pence, itulah makan siang Klein. Dia menyelesaikan makannya dengan santai, sebelum menggunakan sapu tangan untuk menyeka mulutnya. Dia berkata kepada bartender, "Di mana bosmu? Aku ingin membicarakan sesuatu dengannya." Karena dia sudah secara lisan setuju untuk bergabung dengan asosiasi petualang, Klein tentu tidak berniat melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan aliansi longgar ini. Dia berencana meminta Bild Brando menghubungi artisan yang tidak berafiliasi, atau artisan yang bersedia bekerja sambilan. Dia ingin seorang artisan membuatkan benda seperti peluit tembaga azik, sehingga dia tidak perlu menyiapkan ritual dan melafalkan mantra setiap kali memanggil utusannya. Itu rumit, merepotkan, dan membuang waktu. Tentu saja, jika Bild Brando tidak mengenal seorang artisan, Klein tidak berniat memaksakan masalah ini. Lagi pula, bergabung dengan asosiasi petualang tidak mengharuskannya membayar apapun. Bartender menunjuk ke arah tangga dan berkata, "Dia di lantai 2. Jika Anda sudah setuju bergabung dengan asosiasinya, dan telah melihat para pengawal itu, mereka akan membiarkan Anda naik." Klein mengangguk samar, dan perlahan berdiri sebelum berjalan menuju tangga. Memang, tidak ada penjaga yang menghentikannya. Baru ketika dia mencapai lantai 2, seorang pengawal mendekatinya untuk menanyakan tujuannya. Berkat reputasinya sebagai German Sparrow, dia dengan mudah bertemu Bild Brando lagi. Dia juga melihat seorang pria asing di sampingnya. "Temanku, Sototian, anggota penting asosiasi," kata Bild sambil menunjuk pria dengan penutup kepala merah. Pada saat itu, dia bertukar pandang dengan pria itu, dan melihat keseriusan serta kebingungan di mata masing-masing. Setelah salam singkat, Klein menarik kursi dan duduk. Dia langsung berkata, "Aku ingin mendapatkan bantuan seorang artisan. Aku ingin tahu apakah asosiasi ini bisa memberikan petunjuk." "Artisan?" Bild mengisap cerutunya, dan berhenti selama beberapa detik. Dia mempertimbangkannya sejenak sebelum berkata, "Aku memang mengenal seorang artisan, tetapi dia enggan bertemu orang asing. Itu akan membawanya ke dalam bahaya besar. Jika Anda punya permintaan, aku bisa menjadi perantara. Aku percaya reputasiku cukup untuk itu." Bagi sebagian besar gereja, Beyonder urutan menengah dan rendah tanpa niat jahat terkadang bisa diabaikan. Namun, artisan harus ditangani tanpa pandang bulu. Jika tidak, benda-benda mistik yang mereka ciptakan bisa membanjiri pasar dan menyebabkan kekacauan besar dalam masyarakat manusia. Dilihat dari ini, asosiasi petualang yang diorganisir Bild bukan sekadar membuang-buang uang. Setidaknya, mereka telah mengumpulkan cukup banyak sumber daya dan jalur informasi. Klein mengeluarkan kantung kemih murloc yang telah lama dia siapkan. "Aku ingin membuatnya menjadi sebuah cincin, terutama untuk memberikan kemampuan bergerak di bawah air." Untuk sementara, dia tidak menyebutkan utusan, berencana menguji kemampuan artisan dan reputasi Bild. Jika mantra pemanggilan utusan menjadi pengetahuan umum, itu akan menimbulkan cukup banyak masalah. Karakteristik Beyonder urutan 9 tidak mahal. Bahkan jika Bild tergoda oleh keserakahan dan merebut benda mistik yang dibuat, itu tidak masalah. Lagi pula, aku punya banyak jimat dari domain Dewa Laut. Selain itu, bukan berarti aku tidak bisa mencarinya untuk menagih utang. Ini malah lebih baik. Untuk bisa mengorganisir asosiasi petualang, dia pasti punya banyak uang dan bahan. Saat pikiran Klein berputar, dia tanpa sadar menilai Bild dari atas ke bawah. Pada saat itu, Bild menggigil tanpa alasan yang jelas. Seluruh bulu di punggungnya berdiri. Dia merasa seolah-olah tatapan German Sparrow melihatnya seperti melihat sebuah harta karun. Sebagai harta, ini sama sekali bukan pengalaman yang menyenangkan. Bild melirik Sotot dan memaksakan senyum. "Ini kantung kemih murloc, benar? Mengubah bahan di tingkat ini menjadi benda mistik, pada dasarnya tidak akan menimbulkan kecelakaan apapun.
Biaya artisan adalah 150 pound. Anda bisa membayarnya kepadaku setelah selesai dibuat. Harga yang sangat wajar. Klien mengangguk diam-diam, sambil melemparkan kantung kemih murloc itu. Setelah Bild menangkapnya, klien menambahkan, "Tolong tanyakan kepada artisan, apakah dia memiliki kemampuan untuk memasang ritual pemanggilan makhluk dunia roh ke dalam sebuah benda yang dapat digunakan setidaknya selama 1 tahun. Tidak masalah." Bild menghela napas lega, sebelum memberi isyarat dengan matanya kepada Sotot. Sotot menggosok rongga matanya yang murung, dan melangkah maju. "Tuan Germain, apakah Anda tertarik untuk segera berlayar? Kami sudah memiliki beberapa kapal yang cukup bagus. Mereka berencana merekrut tenaga ke garis depan timur untuk memburu bajak laut." "Menarik. Tapi fokusku sekarang adalah mencerna ramuan." Klien menggelengkan kepala dengan tenang. Senyum Sotot membeku sebelum menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena itu adalah penolakan dari seorang petualang setingkat Admiral Bajak Laut. Dia dan Bild sudah menemukan koran-koran terkait, dan mengonfirmasi keaslian Germain Sparrow. Klien perlahan berdiri, dan menekan topi silindernya ke dada sebelum membungkuk sedikit. "Terima kasih atas bantuan Anda." Otot wajah Bild sedikit berkedut, seolah menahan sesuatu. Dia jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Akhirnya, dia menarik napas perlahan dan tersenyum. "Aku rasa kita harus berharap pada kerjasama yang menyenangkan." Klien merasakan keanehan pada Bild dan Sotot, tetapi dia menekan rasa bingungnya dan tidak bertanya. "Aku tidak bisa bertanya. Akan ada masalah begitu aku bertanya. Aku harus fokus mencerna ramuan." Klien berbalik dan berjalan menuju pintu, sebelum memutar gagang pintu. "Tuan Germain," Bild tiba-tiba berkata. Sudut mulut klien berkedut, saat dia dengan tenang menoleh. "Ada apa?" "Haha, maksudku, sebagai anggota asosiasi, Anda bisa mendapatkan minuman lebih murah di sini," kata Bild dengan senyum kaku. "Apa kau pikir aku akan menekan masalah itu?" "Cih." Klien mengangguk ringan, dan membuka pintu untuk pergi. Setelah melihat punggungnya menghilang, Bild menatap kosong selama 2 detik, sebelum menghela napas panjang.